Kau, yang Yesus tu mak, orang yang tak suka aku sebagian tu sini, bawa sini. Ku gorok leher ni tu. Itu ajaran siapa tu? Yang tak sesuai aku diri rajanya tu. Orang Malaysia. Mana kau jangan sebut Bahlul. Aku ni orang Indonesia. Aku ni orang Kalimantan. Jangan kau bawa ras orang luar. Jangan. Ya? Kalimantan juga ngomong-ngomong nggak bener. Jangan bawa suku, bahaya. Nggak boleh kita rasis seperti ini ya. Padahal di sini dikatakan di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, padahal ajaran Kristen sendiri mengatakan besi menajamkan besi. Saya juga nggak ngerti kenapa Ginting lebih suka lawan permen karet ya. Permen karet dilawan sama Ginting, lucu juga. Ya, mungkin karena Bang Ginting Bang Ginting ini Ginting. Kau ni nak ngerti Ginting. Halo, selamat siang semuanya ya. Biarkan dulu si Abu Sufyan bicara dulu, biarkan. Jangan cuma kau dulu seks inde apa kau ini. Jangan cuma kau. Oke, silakan Bang Abu Sufyan. Mungkin kita dengar pendapat yang lain dulu nih. Biar ada tambahan-tambahan daripada yang lain. Ya, selamat siang, salam ya. Ya. Jadi sebenarnya Islam itu sendiri tergolong munafik ya dalam masalah peraturan pemerintah. Nah, kenapa demikian? Karena dari QS Al-Maidah ayat 44 dikatakan barang siapa memutuskan perkara yang berbeda dari kitab suci itu orang kafir. Contohnya siapa yang mengganti agamanya atau murtad maka bunuhlah dia. Jadi hukum-hukum ini nggak ditetapkan orang Islam gitu. Mereka lebih mementingkan hukum Indonesia daripada hukum Allah gitu. Ini Nabi sendiri dalam hadis. Masuk orang munafik orang ini ya. Juga dalam Quran hukum potong tangan juga ada. Kenapa nggak diperlakukan orang Islam gitu? Kalian lebih mementingkan hukum pemerintah daripada hukum Allah. Sementara kalian itu udah termasuk orang-orang yang munafik. Inilah salah satu bacot asal ngomong. Ngerti Al-Quran, nggak ngerti apa. Sok berbicara tentang hukum. Makanya pernah aku bilang, kamu baca surah Al-Maidah ayat kamu baca surah Al-Maidah ayat 44. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka itu orang-orang kafir, orang yang mencuri aja itu harus dipotong tangannya dari Quran. Kenapa kalian tak memakai itu sesuai syariat Islam? Kalau kalian mengesampingkan syariat Islam, kalian memilih hukum Indonesia, kalian itu orang-orang kafir, kalian itu orang munafik. Makanya Muslim radikal itu lebih taat Quran. Siapa yang mengganti agama itu dipenggal gitu. Siapa yang mencuri itu dipotong tangannya. Nah itu baru oke, sesuai syariat. Makanya Taliban itu kan harus gitu. Harus gitu Abu Sofyan. Jadi ada video yang beredar seperti itu. Tapi kenapa kalian juga nggak melakukan hukum yang ada di Alkitab gitu? Di Alkitab tuh kalau ada teman saya tanya dulu balik. Enggak. Kamu jangan membalikkan. Kamu saya tanya dulu. Kan tadi kamu bebas bertanya. Sekarang kami yang bertanya. Kenapa dihukum? Kenapa orang Islam ini munafik gitu? Ketika ada yang mencuri, kenapa kalian tak potong tangannya? Kenapa ketika ada saya bicara dulu ya. Saya dari tadi diam loh gitu ya. Jadi saya bicara dulu. Aku ngomong gini. Tidak ada aku motong kau sikit ya. Kau dah satu munafik kelicikan kau. Kau pakai nama Abu Sofyan. Abu Sofyan tu nama tokoh pejuang Islam ya pada zaman itu Abu Sofyan tu. Ya, cuma apa ruginya? Apa ruginya kalau pakai nama itu? Apa ruginya? Kawan aku pakai nama Batak aja kalian ribut. Ada kawan aku pakai nama Tok Bolon. Batak. Enggak ada ruginya. Enggak ada ruginya, bebas pakai nama apa. Lanjutkan. Kenapa orang Kristen ya? Tunggu dulu. Ada orang pakai nama sembolan kayaknya ribut ya. Kalau bebas. Lagi benar-benar seperti pemberontak nih semua ya. Entah kenapa kok jadi kayak lagi pengen berantem semua gitu ya. Apakah memang Roh Kudus di dalam dirinya ini lagi memberontak semua nih? Apalagi ini hari Minggu mungkin ya. Kau bilang tadi Roh Kudus kan? Sadarkah kau? Udah aku sampaikan tadi. Apa salahnya Roh Kudus? Roh Kudus itu membuat kita gatal-gatal untuk berbicara, membuat kita marah-marah. Ya, seperti orang yang biar aku bilang sama kau. Biar aku bilang dulu sama kau dengarkan dulu. Apalagi mau kau bilang? Hukum yang diterapkan Indonesia ini sekarang belum 100% hukum syariah. Belum 100%. Nah, jadi bagusnya 100%. Iya, lebih bagus 100%, biar langsung kelihatan. Makanya sering aku bilang, iya, memang kayak gitu hukum syariah. Memang kayak gitu. Kau kan Islam yang satu kuku, Islam yang setengah-setengah. Mau enggak? Islam yang setengah-setengah itulah kau. Yang minoritas kami penggal kepalanya mau. Enggak, ini kenapa sih? Kenapa sekarang orang tunggu dulu. Saya bingung ya. Ini kok seperti bukannya
membuat kondisi lebih baik, malah seperti orang yang benar-benar kesetanan. Ya, seperti benar-benar kesetanan ini. Saya juga bingung ya lihat kalian gitu. Karena hukum syariah itu memang menjurus ke situ. Menjurus ke situ. Kenapa? Enggak sebegitu pengennya terjadi perpecahan di Indonesia. Saya mencurigai bukan perpecahan, bani perpecahan ini ya. Ini contoh-contoh orang-orang Paul Jang yang pengen Indonesia ini hancur. Ini orang-orang sekarang ya, anak Batak, terus siapa ini si Markari Jackson, ya Abu Sofyan, ini pengikut-pengikut si Paul Jang yang mungkin dibayar ingin Indonesia ini hancur. Saya melihat kecenderungannya memang sengaja ini. Kenapa pikiranmu langsung kebayaran? Kenapa langsung? Karena kalian memang kebiasaan seperti itu. Kau dengar dulu ya, kau dengar. Kalau pendapatku, ketika Ustadz Abdul Somad menghina simbol kekristenan, itu bukan Abdul Somad yang salah. Bukan Abdul Somad yang salah, tapi ajarannya yang salah. Kenapa ajarannya yang salah? Kau dikit-dikit ajaran. Kalau orang Kristen salah, yang salah itu dia punya oknum, bukan Kristennya yang salah. Tidak. Kristennya salah selalu gitu. Contoh. Kau dengar dulu kata-kata. Kau dengar dulu. Silakan. Nah, kau diam dulu. Jadi contoh yang saya bilang di Kanada, ditabrak orang satu keluarga lagi jalan. Ya, pernah nggak kami bilang orang Kristen bejat? Kami bilang apa? Oknumnya yang salah. Nggak pernah kami bilang agamanya yang salah. Padahal dia bilang apa? Dia benci sama Islam. Ya, padahal dia ke gereja. Orang itu ke gereja tiap minggu. Nggak kami bilang gara-gara Kristen yang salah. Kami bilang oknum. Kalau kalian sedikit-dikit ada yang salah, agamanya. Inilah otak kalian nggak ada. Kukatakan sama kalian ya, nggak ada otaknya kalian. Kalau ada yang salah dengan oknumnya, kalian selalu tuduh agamanya. Kalau kalian yang buat salah, kalian selalu membenarkan, bilang, oh oknumnya yang salah itu, bukan agamanya. Kenapa nggak kalian bilang Kristen yang salah? Hah? Kau bilang Kristen yang salah itu? Enggak, kau tahu Islam Indonesia seperti kau. Kau tahu kenapa kan kau seperti apa? Kau kan suam-suam kuku. Kalau kau bicara suam-suam kuku, kau macam nggak benar aja kau. Apa sih suam-suam kuku, kau ngerti? Setengah-setengah. Kenapa memangnya? Kau belajar dulu kau sama Taliban. Itulah hukum Islam yang sebenarnya. Belajar kau sama Taliban dulu. Kenapa? Kau tahu Taliban kan? Ketemu dulu, one by one, biar mati-matian kita. Itu baru namanya hukum. Nggak usah kau gertak-gertak, babi. Nah, itulah. Udah emosi kau kan? Udah ciut kau kan, letakkan satu udah emosi kau kan? Terpengaruh juga aku sama Roh Kudus. Roh Kudus kau nular sekarang sama aku. Asal kau tahu, Roh Kudus kau nular. Ajaran apa yang sikit-sikit emosi? Apakah itu ajaran Tuhan? Tidak mungkin. Yang kerjanya emosi itu kayak kalian. Ya, oknum salah, kalian bilang kalau Kristen nggak pernah salah. Oknum kami yang selalu salah. Kekristenan tidak ngajarin itu. Begitu giliran orang lain, standar ganda kau pakai. Ya, begitu orang lain standar ganda kau pakai. Asal kau tahu. Ya, padahal begini, kenapa begitu kami bilang? Begini ya, jelas di kami ajarannya ajaran kasih, itu hukumnya Bang Jul. Tapi di kalian, coba deh. Di seberang, coba berarti. Perangilah dan bunuhlah. Katilul zina. Perangilah, bunuhlah orang yang kurang beriman. Itu hukumnya kalian Bang Jul, jelas itu. Makanya si bro anak Batak bilang kayak gitu, ada dasarnya gitu loh. Kalau di kami nggak ada begitu. Ginting, kalau gitu kalau di kami nggak ada. Lama. Kau hilangkan perjanjian lama, berani nggak? Kau buang. Bang Jul, hukum kami yang terbaru yang dari Yesus Bang Jul, hukum kasih. Itu ya udah kau buang, udah nggak berlaku lagi. Perjanjian lama udah nggak berlaku lagi. Taurat 613 yang ada di perjanjian lama Bang Jul. Itu sudah digenapi sama Yesus. Itu bedanya. Kenapa nggak kau buang? Kenapa nggak kau buang kalau gitu? Kenapa nggak kalian buang kalau gitu? Berani nggak kalian buang? Itu kan ada menceritakan kisah-kisah Bang Jul di zaman awal gitu loh. Ngapain lagi memangnya kisah itu kalau nggak dipakai? Sesuatu yang nggak dipakai ngapain dia lagi ditulis? Bukan begitu, bukan begitulah. Udah jelas-jelas Alkitab kami ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Udah cukup di situ gitu loh. Tinggal lihat hukum mana yang kami pakai sekarang, kan begitu. Kalau di kalian enggak Bang Jul, katilul zina. Bunuhlah orang yang tidak beriman dengan kalian. Itu kan? Itu ada hukumnya Bang Jul. Nggak boleh dibohongi itu. Hukum kasih kau Ginting. Dan yang sudah menjalankan syariat Islam secara penuh itu Taliban, betul itu. Tapi nggak berhasil kan? Mereka rajam ke orang. Dari mana belum buktinya 5 tahun Bang Jul, 96 sampai 2001. 96 sampai 2001 runtuh juga kan?
Siapa yang Karena memang apa? Masyarakatnya Dia sendiri tidak setuju dengan konservatif, terutama hak-hak perempuan. Salah. Itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti. Ginting, yang meruntuhkan dia masyarakatnya atau Amerika yang meruntuhkan dia? Bang Zul, itu tidak terlepas dari suara-suara dari masyarakat, makanya dibantu sama Amerika. Itu kita jujur aja. Taliban juga pertama, tahun 94, itu dibentuk sama Amerika, sama Pakistan. Ginting, kutanya kamu, kalau Amerika tidak ada kasus WTC, pergi nggak dia ke sana? Bang Jul, pergi nggak? Sebelum kasus WTC pun, Amerika sudah mensupport Taliban. Itu nggak boleh dibohongi. Mulai tahun 94. Itu nggak boleh dibohongi gitu. Kamu dari mana menjudge sesuatu gagal padahal belum selesai? Ya sama seperti saya katakan, Yesus belum gagal karena belum selesai kerjanya. Kesalahan Taliban apa? Mereka ada excess of power. Excess of power. Salah satunya melindungi Al-Qaeda. Itu yang mereka ini. Makanya dikejar sama US. Jangan jauh-jauh. Itu kesalahannya gitu loh. Dan faktanya pada saat dijalankan syariat Islam, itu wanita di sana tidak diberikan hak sama seperti pria, Bang Jul. Itu fakta. Begitu loh. Makanya sekarang perhatiin ya. Sekarang begini dah.